bahwa mereka mengikuti yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sujud itu maknanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada kita bahwa makhluk-makhluk Allah pada dasarnya semuanya bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah itu Allah menyebutkan wa katsirun 'alaihi haqqan adzab. Banyak juga di antara manusia yang berhak untuk mendapatkan azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Manusia-manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, manusia-manusia yang tidak mau bersujud, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya lebih hina daripada makhluk-makhluk Allah yang lain sebagaimana disebutkan tadi. Ya. Matahari, bulan, bintang-bintang, ya, kemudian gunung-gunung, pohon-pohon, ya, kemudian binatang melata, ya. Yang notabene biasa kita menganggap ya di antaranya ada yang termasuk benda mati, ya. Tetapi ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita anggap sebagai benda mati, tidak bernapas, tidak berketurunan, ternyata semuanya adalah bertasbih, beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lanjutan firman-Nya, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memuliakan baginya. Tidak ada seisinya. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini bisa memiliki seluruh dunia, tidak ada, ya. Tapi yang bisa memilikinya, keutamaannya adalah orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, dan tentunya kalau ditambah lagi wajibnya luar biasa, sholat sunatnya saja, ya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita nikmat yang besar seperti itu kita lupakan, ya. Baru kita sebut nikmat kalau kita dapatkan harta, ya, dapatkan kedudukan dan seterusnya. Padahal kita bisa datang ke masjid ini untuk sholat berjamaah, itu kenikmatan yang besar, lebih besar daripada ketika kita memiliki uang 1 miliar, ya, uang 2 miliar dan seterusnya. Tapi itu kita tidak sadari jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut menjadi bagian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Hajj ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wal ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun 'alaihi haqq innallaha yaf'alu ma yasha." Kalau kita memperhatikan ayat ini, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya apakah kalian di dalam Al-Qur'an terkadang Allah itu mendidik kita untuk mempergunakan mata dan akal kita untuk berpikir. Alam tara Allah, kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan, ya, bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Asyams wal qamar wan nujum, matahari, bulan-bulan, bulan dan bintang-bintang. Itu merupakan makhluk Allah yang ada di langit. Ya. Kemudian wal jibalu wasyajar wad dawabu wa katsirun minan nas. Itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami mohon izin menguruskan
terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz bisa memenuhi panggilan kami. Insya Allah kita sudah paham bahwa subuh ini tema kita tentang tauhid dan akidah. Jadi berkaitan dengan ada beberapa penceramah saya dengar, walaupun itu melalui YouTube atau secara langsung melalui khutbah Jumat, mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan salat itu seolah-olah kita melihat Allah atau Allah yang melihat kita, dihubungkan dengan pengertian dari man arfa nafsahu faqad arafahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi di sini kita harus berhati-hati, barangkali Pak Ustaz, pengertian dari itu sebagaimana yang dijelaskan Pak Ustaz bahwa dalam hal pelaksanaan sholat ini kita harus mengenal Allah, berarti harus mengenal diri. Jadi ungkapan ini juga kita harus hati-hati untuk memahaminya. Kenapa? Ya, kata ulama kita, salah satu di antara pemahaman yang bisa seseorang terjatuh pada kesyirikan dengan salah paham dalam ungkapan seperti ini, mengarah kepada pemahaman wahdatul wujud, penyatuan diri dengan Tuhan. Jadi dia sudah menganggap pada dirinya itu ada Tuhan. Ya. Jadi menyatukan, itu berarti wahdatul wujud. Sebenarnya kalau pemahaman ini kita bawa kepada pemahaman agama lain, itu sama dengan keyakinan. Tapi bagaimana kalau anak itu dicuekin sama bapaknya, ibunya, tidak mau dilihat, tidak perhatikan, pasti dia merasa tersiksa. Ya. Kenapa seperti ini? Maka Allah juga seperti itu kepada orang-orang kafir pada hari akhir. Dia dicuekin saja, tidak perhatikan. Terkait dengan yang pertama sekali disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi, bahwa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunat itu sama dengan dunia dengan isinya. Mungkin perlu kita diberikan pemahaman secara penuh bahwa memang kadang-kadang logika manusia itu sulit untuk diberikan pemahaman. Ya, sama misalnya seperti puasa 1 bulan ditambah dengan Syawal 6 hari, itu dianggap puasa sudah 1 tahun. Nah, pemahaman seperti ini. Apalagi tentang masalah sholat, ya, sholat sunat sebelum subuh, ya, 2 rakaat, ya, yang disampaikan oleh Nabi bahwa itu lebih baik daripada dunia dengan isinya, ya. Dunia dengan isinya, ya. Kalau kita bayangkan dunia isinya, luar biasa, termasuk kita manusia juga isinya, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan sederhana kita memahami bahwa kullu man 'alaiha fanin. Semua apa yang ada di dunia ini semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Jadi sekiranya kita memiliki seluruh dunia, ya, itu juga akan hancur juga. Ya. Semuanya akan hancur. Yang akan kita bawa menghadap kepada Allah adalah ibadah yang kita lakukan. Pahala, nilai pahala ibadah yang kita lakukan. Walaupun dia katakan kita masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu yang kita dapatkan karena ketundukan ketaatan kita kepada Allah SWT. Jangan orang yang ingkar kepada Allah di dunia mengatakan kita tunggu rahmat Allah nanti di akhirat. Mimpi, ya. Anda jauh dari agama, tidak melaksanakan